Pemirsa, saat ini pemerintah berusaha keras untuk memberantas tindak pidana korupsi, bahkan sudah dimasukkan dalam kategori kejahatan luar biasa. Sampai sejauh mana kemudian pemerintah bisa meminimalisir ataupun juga menghilangkan praktek tindak pidana korupsi ini, dan sampai sejauh mana MPR juga berperan serta. Dari Gedung Parlemen Nusantara 4, inilah MPR, Rumah Kebangsaan, dan saya sudah bersama dengan Dr. Andes Al Muzamil Yusuf MSI. Beliau adalah pimpinan fraksi PKS MPR RI. Apa kabar Pak Muzamil? Sehat, Mbak Nancy. Pak Muzamil, berbicara mengenai korupsi. Sekarang ini semua menggaung-gaungkan korupsi, tindak pidana korupsi, hilangkan dan sebagainya. Masyarakat juga sudah cukup penat ini, Pak Muzamil. Ada tidak sih peran MPR sebetulnya di sini? Bagaimana MPR bisa memberantas ini? Jangan-jangan tidak ada lagi perannya, Pak Muzamil? Ya, kalau kita bicara peran MPR, kita harus kembali melihat peristiwa tahun 98. Itu titik balik bangsa kita, yaitu bagaimana protes keras bangsa yang diwakili oleh para mahasiswa kita. Mereka ada 6 tuntutan reformasi mereka. Salah satu tuntutan reformasi mereka itu kan penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu tuntutan mereka di situ ya. Dan tuntutan gelombang reformasi tahun 98 itu berhasil menurunkan pemerintahan Soeharto. Nah, dari situlah kemudian MPR yang ada pada tahun 98 itu mengeluarkan satu TAP 11 tahun 98. Itu terkait penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Ya, sudah ke Pak Habibie, ketua MPR-nya Pak Haroko ya pada waktu itu. Nah, di TAP tahun 98 itu sebenarnya diakui bahwa korupsi yang berlangsung pada sebelum reformasi sangat akut, sehingga perlu ada penindakan bersama, tidak peduli seluruh elit, ya. Penyelenggara negara dibersihkan tindak pidana korupsi, dan sudah menyebut juga tentang pembentukan lembaga. Jadi mengakui bahwa memang ada praktek KKN kala itu, dan juga mengakui bahwa ini harus segera dibersihkan. Dan itu persoalan besar yang diakui sebagai salah satu masalah besar bangsa pada waktu itu, sehingga MPR pada tahap 11 telah mengeluarkan di state tidak perlunya lembaga pemberantasan. Nah, jadi ada tuntutan mahasiswa, ada terus Soeharto turun, MPR pada waktu itu mengeluarkan TAP. Dari TAP itulah pemberantasan tindak pidana korupsi, itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Di undang itulah yang dijabarkan tentang 7 kategori ya tindak pidana korupsi. Nah, MPR setelah kita MPR reformasi yang dipimpin oleh Pak Amin Rais juga mengeluarkan yang terkait dengan masalah korupsi. Ya, jadi ini MPR periode berikutnya ya. Itu TAP MPR dalam tahun 2001 ya. Nah, di situ dikeluarkan rekomendasi arah perjalanan pembangunan bangsa yang intinya adalah dalam rangka pemberantasan KKN tadi. Nah, dari situ dievaluasi bahwa sejak tahun 98 keluar tahun 91 belum percepatan yang signifikan, maka lakukan percepatan. Nah, pada zaman Pak Amin rekomendasi untuk sebelumnya. Ya betul, pemberantasan itu. Nah, itulah muncul 5 lembaga rekomendasi itu. Ada KPK, saksi karena lembaga pelindungan saksi terkait dengan orang berani bersaksi tentang korupsi, tentang macam-macam. Mereka dilindungi. Ya. PP lembaga yang kemudian keluar tentang money laundering, tentang pencucian uang, lembaganya itu mulai itu ya. Ya, lembaga ombudsmannya ya etiknya Pak penyelenggara negara lah di sini. Dan Komisi Kebebasan Hukum berhak untuk mengakses informasi dan rahasia negara itu sangat terbatas. Sehingga banyak hak sebenarnya publik boleh tahu. Ini kan semangat ya. Walaupun ada batasannya. Ya, batasan nanti sejauh dia bukan masyarakat. Keperluan kita kepada informasi publik ini sangat penting. Ya. Nah, 2 lagi tentang etika penyelenggara negara dan kejahatan transnasional. Jadi ini yang kemudian dalam bentuk undang-undang berikutnya, lembaga-lembaga muncul. Yang perlu kita catat juga, zaman MPR buah dari reformasi pemilu 99 itu, pada zaman MPR-nya Pak Amin Rais, perubahan undang-undang dasar juga terjadi. Di perubahan undang-undang dasar itu ada hal yang signifikan terkait dengan pemberantasan korupsi. Pertama, kan negara kita negara hukum, ya, jadi hukum sebagai panglima, pasal 103. Ya. Yang kedua, penegasan kita tentang peran BPK, Badan Jasa Keuangan. Inilah lembaga auditor negara yang memeriksa seluruh keuangan negara di pusat maupun di daerah. Diberikan sebuah adida kembali, begitu ya?
yang penguatannya adalah kalau dulu tiap provinsi ada BPK, perubahan konstitusi ini setiap provinsi harus ada BPK. Ya. Yang munculnya lembaga komisi yudisial. Lembaga ini yang salah satu peran adalah memantau etik, ya, aparat hukum, para hakim. Ya, jadi hakim yang kena suap dan lain-lain, mereka memberi sanksi, bahkan sampai beda bisa pada sanksi pemecatan. Ya. Jadi inilah calban peranan MPR yang dilanjutkan, ya, perang kita melawan korupsi ke depan. Baik, Pak Anda lihat dari sejarahnya sudah menceritakan juga, dan ditanyakan kepada kemudian TAP M2 tadi Anda kasih informasi dan memunculkan adanya cara yang saat ini untuk membatas korupsi. Sejalankah cita-cita ini sudah tercapai? Kami akan segera kembali saat lagi, tetap di MPR Rumah Kebangsaan. Dipersembahkan oleh